Terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan. Tadi menarik bagaimana seorang pemimpin yang berintegritas. Saya kadang-kadang berpikir seorang pemimpin kita itu seperti proklamator ya. Proklamator dulu ada namanya Muhammad Hatta ya. Sampai ada lagu-lagunya ya yang bangsa ini menjadi menyesal, yang satu-satunya yang tersisa harus segera diambil ya. Moga-moga kita akan mendapatkan pemimpin minimal mendekatilah beliau-beliau yang memang pada masa lalu menjadi harapan bangsa. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara masalah dunia pendidikan yang menurut Pak Aziz tadi itu apabila calon pemimpin apa saja levelnya mampu untuk mengetahui potensi masyarakatnya, Indonesia saya kira luar biasa. Dunia pendidikan gimana Pak Aziz? Betul. Jadi calon pemimpin itu selain tadi urusan kependudukan, urusan layanan kesehatan, itu yang ketiga adalah layanan pendidikan. Nah, layanan pendidikan ini tidak saja adalah soal-soal matematik ya, berkaitan dengan keuangan dan seterusnya, tetapi adalah soal bagaimana mampu menjembatani warga-warga kita ini yang berpotensi, yang berprestasi, betul-betul dapat didorong untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dan itu gampang gitu loh itu ya. Jadi itu gampang. Kalau calon pemimpin itu sudah pasti lengkap tim ini Pak Arianto ya. Jadi kasarnya itu begini ya. Di bagian kanan ini sudah pegang laptop. Bagian kiri ini sudah pegang kamera video. Ya begitu turun kepada masyarakat, ini langsung tabulasi ini, catat semua, video, siapa orangnya, rumahnya di mana, kan begitu toh. Nah, jadi ini kan gampang banget, tinggal kita memainkan manajemen. Manajemen itu kan ada 3 hal, Baryato. Yang pertama, terencana dengan baik, terukur, terprediksi tingkat penyelesaian. Nah, ini mutlak, pemimpin itu harus menguasai ini. Jadi layanan, termasuk SPP-nya yang menunggak. Nah, apakah kemudian harus membayar SPP-nya? Bagi yang memiliki kecukupan harta akan lebih baik kalau langsung kemudian dibantu oleh calon pemimpin ini. Dunia pendidikan itu juga sebagai wahana ibadah, mungkin begitu ya? Oh, betul. Jadi dibantu. Tapi bagi yang tidak berkecukupan, tentu kemampuan ia sebagai calon pemimpin yang sudah berjejaring selama ini akan tinggal menyurati kepala sekolah. Dilampirkan surat keterangan tidak mampu, bahwa orang ini memang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu, Pak Arianto, jangan paksa membayar. Justru harus dibantu. Kan begitu. Dunia pendidikan untuk mereka itu sebenarnya untuk mereka, bukan yang mampu. Nah, yang mampu itu kan ya sudahlah normal saja kan kalau mampu. Makanya itu yang saya sebut subsidi silang dong. Bagi yang berkecukupan, bagi yang mampu, SPP silakan ditarik sebagaimana mestinya. Sudah biasa. Tapi bagi yang tidak mampu, disinilah kepala sekolah berperan bagaimana memikirkan jalan keluarnya. Itu anak ini terus dapat mengenyam pendidikan. Jangan sampai gara-gara SPP itu kan matematik banget itu kan. Masyarakat resah. Nah, padahal visi pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mencerdaskan itu diantara jalannya ya pemimpin tadi. Jadi calon pemimpin ini harus mendampingi sampai ke sekolah atau mendampingi. Nah, kalau mentok di tingkat sekolah dengan kepala sekolah, maka calon pemimpin ini harus menjembatani sampai kepala dinas. Dan saya yakin 100% begitu nyampe dengan kepala dinas akan mendisposisi bebaskan SPP-nya. Hanya jalan-jalan yang harus ditempuh ini rupa-rupanya masyarakat katakanlah buta. Pemimpinnya juga tidak memberikan penerangan ya. Betul. Apalagi mengantar ya. Betul. Nah, ini saya kira menjadi sangat menarik ya, apalagi pada lingkup yang kecil ya, Kota Malang katakan. Betul. Kota Malang itu sekiranya ada pemimpin di daerah Kedung Kandang, ada pemimpin di daerah mana Sukun misalnya, ada pemimpin di daerah-daerah yang tidak luas saya kira ya. Betul. Gitu. Ada istilah yang menarik Pak Aziz ya, kalau saya dengarkan dari teman-teman ngomong itu, rupa-rupanya pemimpin masa depan itu suka ngopi. Artinya suka untuk ketemu dengan masyarakat. Ya. Ngopi itu artinya ketemu dengan masyarakatnya. Dia turun, dia bisa untuk berbincang-bincang. Kalau orang Jawa itu mutoroso ya. Jadi rasanya itu diberikan pada teman-temannya. Indahnya apabila di situ ada pemimpin sebagai wakil-wakil dia ya. Ini menjadi wahana yang menarik saya kira ya. Iya, jadi apalagi soal pendidikan itu kan soal yang vital ya.
kalau ekstrimnya kan begini toh. Kenapa orang itu sekolah ya karena belum cerdas, belum pintar, belum berbudi luhur, belum beriman, belum bertakwa gitu. Kalau sudah cerdas, sudah pintar, sudah beriman, sudah berbudi luhur, sekolah jadi tidak penting kan? Tak perlu. Ya kan? Nah, karena ini belum, maka sekolah ini itu bagaimana kemudian calon pemimpin ini mampu menjembatani ke sekolah agar warganya itu tidak putus sekolah. Dan yang penting lagi Pak Ajis dari pernyataan Pak Ajis tadi itu, pemimpin sudah harus melalui cerdas, betul, jujur tadi itu ya. Betul. Ya, jadi masalah apabila kepingin menjadi seorang pemimpin atau menjadi apalah namanya, ternyata kriteria pendidikan tadi tidak dimiliki. Ini kan berbahaya ya. Sangat berbahaya karena memang pemimpin itu mutlak dari dirinya itu harus dapat dicontoh, dapat diteladani. Apa yang diteladani adalah ya tindakannya, ya ucapannya, ya pola berpikirnya, integritas tadi. Nah, yang terakhir Pak Haryanto, tadi ada 4. Yang terakhir adalah layanan hukum. Nah ini Pak Ajis banyak berbicara ini ya di masyarakat, aku peduli masyarakat perangi korupsi ya berarti. Jadi di layanan hukum ini pada level apapun calon pemimpin itu harus menjadi jembatan bagaimana mampu menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi dari tingkat kampung yang paling kecil, tingkat RT, tingkat RW, hadir di situ ya. Saya tidak mengatakan bahwa dia harus kuliah ilmu hukum, tidak. Ya. Yang orang yang mampu menyelesaikan masalah belum tentu ya karena kuliah ilmu hukum, Pak Haryanto. Kan begitu. Jadi calon pemimpin itu adalah bagaimana ia mampu kemudian secara kreatif, secara dinamis, ia hadir mencari jalan keluar persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai persoalan hukum mereka itu tidak menemukan tempat di mana ia harus curhat, di mana ia harus minta dilayani agar diselesaikan. Jangan sampai mereka ini datang ke pengacara. Tidak perlu Pak Haryanto. Tidak perlu. Pemimpin ini, calon pemimpin ini harus hadir di tengah-tengah mereka. Tidak semua persoalan hukum Pak Haryanto harus selesai di ruang pengadilan. Orang yang dikatakan hebat, bahkan saya ingin mengatakan seorang ahli hukum itu adalah yang pandai, yang lihai, yang berkali-kali menyelesaikan persoalan hukum di luar pengadilan. Ada istilah yang indah ya, sekiranya itu positif ya. Ada selesaikan dengan cara adat, mungkin begitu ya. Selesaikan dengan cara adat, dengan cara kekeluargaan. Ya, jangan sampai masyarakat kita yang kesandung dengan masalah hukum, kedatangan wakil tadi tambah menakutkan. Nah, bukan lagi hilang sapi satu. Setelah itu kemudian hilang sapi dua. Wakil kita hilang sapi dua. Hilang sapi dua. Lah ini menjadi masalah baru. Nah, padahal seorang calon pemimpin itu harus hadir mampu menyelesaikan satu masalah itu. Jangan sampai kita hadir ini jadi masalahnya bertambah. Lah kan pusinglah masyarakat kita ini. Saya yakin apabila memang itu yang terjadi pada teman-teman kita nanti, ya, menjadi anggota katakanlah DPRD tingkat 2, tingkat 1 ya sampai DPR RI sana memiliki tekad yang semacam itu dengan jiwa integrasi yang sangat tinggi tadi. Betul. Indonesia rasanya kok menjadi tentram. Menjadi tentram dan menjadi tenang. Ya, Pak Ajis, kita istirahat sejenak ya. Rupanya kalau kita sudah berbicara masalah hukum itu berbicara masalah ketentraman masyarakat. Betul. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di tamu kita.